Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam segmen ini kita akan menanggapi mualaf yang berbicara tentang iman Kristen. Dan oleh sebab itu seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak cuplikan video berikut ini. Apa perbedaan yang Mbak rasakan ketika memeluk Islam? Sebab kalau dalam Islam kan kita ketahui sendiri bahwa Islam itu tidak ada juru selamat. Kalau cari selamat harus beramal sendiri. Kalau cari kebaikan harus amal sendiri. Nggak ada yang menanggung dosa kita, nggak ada yang menanggung surga bagi kita. Jadi untuk surga, untuk kebaikan kita nyarinya sendiri, Mbak. Jadi bagaimana ketika Mbak itu memeluk agama Islam, lantas membandingkan dengan keyakinannya Mbak sendiri begitu? Baik pemirsa, Masya Allah, setelah saya masuk Islam, saya bisa membedakan antara agama saya sebelumnya dengan agama saya yang sekarang. Sangat berbeda saudara, karena apa? Di dalam Islam itu kita melakukan dosa, kita yang menanggung sendiri tanpa harus mengorbankan orang lain dalam kesalahan kita. Itu adalah salah satu yang saya pelajari dalam agama Islam. Dan alhamdulillah saudara, setelah saya 1 tahun masuk Islam, mulai dari saya belajar mengaji Iqra sampai saya belajar mengaji sampai Al-Quran, saya juga mulai mempelajari bagaimana Islam itu, dan saya mulai mengikuti kajian demi kajian, majelis demi majelis, demi mempelajari apa itu Islam dan apa artinya Islam, apa kelebihannya Islam dalam kehidupan saudara saya yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Dengan itu saya ingin tahu sekali apa sebenarnya yang tersimpan dalam Islam yang harus saya pegang, saudara, bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu adalah jalan yang benar untuk saya. Karena apa? Setelah saya masuk Islam, saudara, sangat berbeda jauh saya rasakan sebelum saya memeluk agama Islam. Ya, jadi dari segi pakaian saja kan, mungkin Mbak bisa membedakan kan, ketika dulu kita tuh ke gereja kayak gimana, ketika Mbak dulu ke gereja mungkin pakai baju panjang sampai di kaki, tapi belahannya tuh sampai di pinggang kan begitu, atau mohon maaf agak pakai yang agak open sedikit, atau malah ada yang pakai rok mini seperti itu. Nah, ketika membedakan itu dalam Islam, maka teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan mari kita tanggapi tahap demi tahap. Pertama, mengenai penjelasan bahwa di dalam agama Islam tidak ada juru selamat. Mengenai selamat dan surga itu harus dicari sendiri dengan jalan beramal. Nah, ini memang salah satu hal yang membedakannya dengan agama Kristen, sebab agama Kristen berbasiskan pernyataan Alkitab mengenai masuk surga ataupun mengenai hidup kekal ini adalah anugerah Allah semata-mata. Salah satu ayat yang menunjukkan hal itu adalah dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dan juga dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan beberapa ayat-ayat lainnya di dalam Alkitab yang menekankan bahwa mengenai keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata. Kemudian teman-teman, bagian yang kedua adalah mengenai penjelasan beliau bahwa kalau dalam agama Islam itu kalau seseorang berbuat dosa, ya yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini perlu untuk kita jelaskan. Kalau kita melihatnya berdasarkan Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, sejak semula setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab sudah katakan bahwa yang menanggung akibat dari keberdosaan itu adalah manusia itu sendiri. Dan juga di dalam perjanjian baru kembali diingatkan bahwa upah dosa adalah maut. Dan yang menanggungnya adalah manusia itu sendiri. Tetapi juga Alkitab mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kemudian Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jadi itu sebabnya di dalam agama Kristen dikatakan berbasiskan pada pernyataan Alkitab. Kalau seseorang sudah percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat, maka pertama dipastikan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua adalah juga orang yang sudah dipastikan masuk dalam kerajaan sorga ini harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi berbuat dosa. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini pastinya kita akan berbuat dosa. Tetapi Alkitab juga katakan yang penting kita terus belajar untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Mungkin ada tahapnya, memang kadang-kala kita jatuh bangun, kadang-kadang berbuat dosa. Tetapi Alkitab juga katakan
pengampunan itu tersedia di dalam Tuhan. Asalkan dosa yang dilakukan itu bukan karena sengaja, bukan karena berpikir, di dalam iman saya kan keselamatan itu sudah pasti. Lalu kalaupun nanti saya berdosa lagi, ya nanti kan Tuhan Yesus ampuni. Bukan seperti itu ya. Yang Alkitab maksudkan adalah pada dasarnya kita harus hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau dalam proses kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki ini ada tahapnya, dan kadangkala kita jatuh bangun, kadangkala kita berbuat salah, berbuat dosa, ya Tuhan pasti akan ampuni. Itulah sebabnya sebenarnya kita semakin mengerti bahwa kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, dengan segala apapun yang kita upayakan, pada akhirnya itu tidak akan bisa mencapai Tuhan. Itu tidak akan menghasilkan hidup kekal. Karena itulah berbasiskan pada pernyataan Alkitab. Pada akhirnya, mengenai keselamatan, mengenai masuk sorga, itu adalah anugerah Allah semata-mata. Tetapi ingat, Alkitab katakan setiap orang yang sudah menerima keselamatan, maka keselamatan itu haruslah dikerjakan. Dalam artian apa? Ya harus hidup seperti yang Tuhan mau, sekalipun dalam prosesnya kadangkala jatuh bangun, tetapi harus punya komitmen untuk terus hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Kemudian teman-teman, bagian yang terakhirnya adalah yang ditekankan oleh beliau tadi tentang cara berpakaian. Nah ini memang saya sejauh ini belum menemukan ada gereja yang memberikan aturan tentang cara berpakaian kepada jemaatnya ketika mengikuti kegiatan peribadatan. Tetapi pada umumnya sebenarnya mengenai beribadah di gereja ini, ya sebenarnya ini berkaitan dengan kesadaran masing-masing ya. Manakah yang paling baik, berpakaian seperti apakah yang harus kita pakai, yang harus kita kenakan ketika datang beribadah di gereja. Tetapi Alkitab sudah memberikan petunjuk mengenai hal ini. Teman-teman bisa memperhatikannya baik di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Nah, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kemudian juga di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-9 sampai 10 begini firman Tuhan. Demikianlah juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Kemudian teman-teman bisa baca selanjutnya. Lalu di ayat yang ke-10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi berdasarkan dua ayat ini, kita menemukan bahwa sejak semula Alkitab sudah memberikan kita petunjuk tentang bagaimana seharusnya berpakaian ketika mengikuti kegiatan peribadatan. Tetapi pada akhirnya, mengenai mengaplikasikan ayat ini ya tergantung kepada masing-masing individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, yang harus diingat adalah apapun yang dilakukan oleh umat Kristen termasuk dalam kegiatan peribadatan, yang mesti kita nilai adalah apakah hal itu dibenarkan oleh Alkitab ataukah tidak. Itu sebenarnya letaknya. Jadi jangan karena kemudian, kalau saya dulu sebelum pindah agama, saya tuh kalau berpakaian ke gereja begini begitu. Ya itu yang salah adalah Anda sendiri. Harusnya Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan mengikuti gaya hidup orang lain atau kemudian Anda menggunakan cara hidup Anda yang dulu untuk membenarkan, memang kami begini adanya. Pada akhirnya segala sesuatunya harus kembali pada pernyataan Alkitab.